Shalom, selamat pagi adik-adik KBC Ujung. Apa kabar semuanya? Ayo, masih tahu nilai-nilainya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Tepuk tangan dong buat adik-adik semua yang hebat-hebat. Adik-adik, sudah siap kan untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini? Kakak yakin semuanya sudah duduk yang manis, sudah siap untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini. Yuk adik-adik, mari sama-sama kakak ajak untuk kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, yuk adik-adik, kita mau naikkan satu pujian saat pagi hariku datang lagi. Mari adik-adik, kakak ajak semua untuk naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku, sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan, Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Adik-adik, semua sikap yang baik, kita mau menyembah Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan, Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan, Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, sekali lagi dalam pimpinanmu Tuhan. Adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang dengan hati yang bersuka cita. Kami siap memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pimpin
pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik tahu gak hari ini kita merayakan apa? Ada yang tahu? Hah? Ih, pinter banget adik-adik, good job. Pinter sekali. Adik-adik hebat. Betul adik-adik. Hari ini kita merayakan Paskah. Nah, adik-adik ada yang tahu Paskah itu apa sih? Hah? Iya, betul sekali. Paskah itu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik. Di mana Jumat lalu kita merayakan Jumat Agung, yaitu kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Tapi hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup adik-adik. Tuhan Yesus tidak mati, tapi Dia sudah hidup karena Yesus sudah bangkit. Karena itu kakak mau ucapin buat adik-adik semua, buat kita semua, selamat Paskah adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus hidup, Dia hidup untuk kita semua ya, untuk kakak, untuk adik-adik semua. Yesus sudah mau mati di atas kayu salib untuk apa adik-adik? Betul, untuk menebus dosa kita, dosa umat manusia. Yuk semua kakak ajak kita naikkan pujian ini. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus Tuhan kita, Dia sudah bangkit, Dia sudah hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Adik-adik, kita mau naikkan pujian ini lebih semangat lagi ya. Lagu ini juga ada versi bahasa Inggrisnya. Yuk nanti kita belajar sama-sama naikkan pujian ini ya. Yuk. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Oh hallelujah, oh hallelujah. Yesusku hiduplah selamanya. Oh hallelujah, oh hallelujah. Yesusku hiduplah. Yesus apa? Yesusku hiduplah. Sekali lagi. Yesusku hiduplah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, nah karena Yesus sudah bangkit, Dia telah hidup ya. Nah kita anak-anaknya, kita sudah menang melawan maut adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah tebus kita di atas kayu salib ya. Darahnya yang kudus telah menebus kita adik-adik ya. Nah sekarang kita mau naikkan pujian ini. Kita mau naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan semangat. Karena Yesus
telah bangkit dan kita lebih dari pemenang ya. Kita naikkan pujian ini, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Puji nama Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Kakak yakin semuanya sudah siap. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau dengarkan cerita dari kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kakak undang yuk semuanya, kita naikkan pujian ini. Inilah rinduku. Sedap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memuji. Adik-adik, kita sama-sama mau bersatu di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bernyanyi, memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat setiap kami pada hari ini. Kami mau menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus, pakailah kakak yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah, karena hari ini kita merayakan Paskah. Apa itu hari Paskah? Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar, kita akan melihat bagaimana Tuhan kita, Tuhan Yesus yang mengasihi adik-adik, yang juga mengasihi kakak, bangkit dari kematian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak mati, tapi Tuhan Allah yang ajaib, yang bisa bangkit dari kematian. Allah itulah, Tuhan itulah yang kita panggil, namanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat film kecil dari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik duduk yang baik supaya bisa menikmati film ini, dan kita akan belajar bersama-sama dari film tersebut. Selamat menyaksikan adik-adik. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku."
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Bagaimana adik-adik? Tadi sudah bersama-sama menyaksikan film singkatnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hebat kan Tuhan Yesus? Ajaib kan Tuhan Yesus? Itu Tuhan yang mengasihi kakak dan juga yang mengasihi adik-adik. Itulah Tuhan yang kita panggil dengan sama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita melihat bagaimana ketika murid-muridnya datang ke kuburan Tuhan Yesus, tetapi mereka melihat apa? Kuburannya sudah terbuka. Goa ya, pada waktu itu orang dikubur tidak seperti yang sama seperti zaman kita sekarang, adik-adik. Kalau adik-adik melihat, mungkin adik-adik pernah melihat atau pasti tahu ya bagaimana orang dikubur pada zaman kita, dimasukkan ke dalam tanah. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus ya, mayat tidak dimasukkan ke dalam tanah, tapi dimasukkan ke dalam satu tempat, satu goa. Nah, kebetulan Tuhan Yesus itu juga dimasukkan di dalam satu goa, dan pintunya itu lubangnya ditutup dengan batu besar. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa atau berani untuk membuka, karena di depan kuburan Tuhan Yesus itu dijaga oleh tentara-tentara yang ditempatkan di situ untuk menjaga kuburan Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi-pagi hari itu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus, jenazahnya, mayatnya tidak ada di dalam kuburannya, tidak ada di dalam tempat dia dibaringkan. Karena memang Tuhan Yesus itu sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit kembali. Nah, adik-adik, kakak cukup bangga, kakak senang karena kakak memiliki Allah yang hidup, ya. Artinya apa, adik-adik? Allah yang hidup itu bukan Allah yang mati ya. Kalau adik-adik mungkin pernah mendengar atau bahkan teman-teman adik-adik pernah berkata bahwa kita orang-orang Kristen punya Allah yang mati. Benar apa salah? Punya Tuhan yang mati. Kita bisa katakan kepada mereka, benar, Tuhan Yesus yang saya sembah pernah mati, pernah. Cuma berapa hari? 3 hari ya. Tidak untuk selamanya, tapi hanya untuk 3 hari Tuhan Yesus mati. Itu pun karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tapi kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Artinya apa, adik-adik? Kalau kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus itu artinya matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, ya, tangannya bisa memberkati, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa menolong. Kalau Tuhannya mati, Tuhan tidak bisa menolong kita anak-anaknya. Tapi karena Tuhan kita hidup, ya, kalau adik-adik berdoa, telinga Tuhan bisa mendengar. Telinga Tuhan pasti mendengar doa dan suara kita anak-anaknya. Kalau kita memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, Tuhan Yesus juga mendengar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup.
Nah, kalau kita menghafal ayat hafalan, Tuhan Yesus juga tahu kalau Tuhan itu hidup, artinya Tuhan juga punya perasaan, ya. Jadi ketika kita menghafal ayat hafalan, Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus bisa sedih nggak? Sama, kita juga bisa sedih karena kita hidup. Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bisa senang, Tuhan Yesus bisa sedih. Yang membuat sedih hati Tuhan adalah ketika kita melanggar firman Tuhan. Ketika kita nakal, ketika kita tidak dengar-dengaran perintah orang tua, ketika kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu Tuhan sedih. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan kita hidup. Ya, kalau Tuhan kita tidak hidup, adik-adik mau berbuat baik, mau berbuat jahat, Tuhannya tidak tahu. Karena Tuhannya mati. Tapi Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus bisa tahu, Tuhan Yesus tahu apa yang diperbuat oleh kita anak-anaknya. Jadi kalau Tuhan Yesus kita membuat hatinya senang, ya Tuhan Yesus senang. Apa yang membuat hati Tuhan Yesus senang? Ketika kita melakukan firman Tuhan, ya. Ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita mau bernyanyi dengan baik bagi Tuhan, ketika kita mau dengar-dengaran sama orang tua, ketika kita mau belajar dengan baik, ketika kita mau baca firman, mau mengikuti ibadah pada setiap hari Minggu, itu Tuhan senang. Namanya Tuhan Yesus itu hidup. Nah, kalau kita melanggar firman, Tuhan Yesus sedih, ya. Kan ada lagunya begini. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik dan jahat. Nah, kalau Tuhannya mati, bagaimana matanya bisa melihat, ya? Tapi puji nama Tuhan, adik-adik. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus tidak pernah mati untuk selamanya. Tuhan Yesus memang pernah mati karena disalib untuk dosa-dosa kita, tapi hanya 3 hari. Kemudian dia hidup kembali, bangkit kembali, ya. Dan saat ini Tuhan Yesus memperhatikan kehidupan kita, bukan cuma memperhatikan melihat saja, tapi Tuhan Yesus yang hidup itu memelihara kehidupan kakak, kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus mencukupi apa yang menjadi keperluan kakak, apa yang menjadi keperluan adik-adik saat ini. Kita tinggal berdoa, bicara sama Tuhan, karena Tuhan hidup, Tuhan mendengar, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anak Tuhan. Nah ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi pelajaran hari ini karena Allah hidup, dia mendengar, dia melihat, dia tahu, dia punya perasaan. Dan mari adik-adik kita belajar untuk membuat senang hati Tuhan Yesus. Sekali lagi, karena Allah kita hidup. Jadi kita hidup ini pun harus melihat hati Tuhan tuh senang gak? Kalau saya berantem, hati siapa yang saya senangkan? Hati saya atau hati Tuhan? Ya, hati-hati. Di sini kita mau belajar selalu adik-adik memperhatikan, ingat, oh Tuhan saya hidup, Tuhan saya mengasihi saya, Tuhan Yesus melihat saya, memperhatikan cara hidup saya. Kalau saya ngomong sembarangan, Tuhan Yesus telinganya dengar. Oh, saya nggak mau, karena itu hati Tuhan akan sedih. Tapi saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus senang, yaitu melakukan firman Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Nanti ada ayat hafalannya, ya. Adik-adik belajar tentang ayat hafalannya, dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Ikut kakak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bersukacita memiliki Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang tidak mati untuk selamanya, tapi Engkau hidup untuk selamanya. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau memberkati hidup kami. Tuhan melihat cara hidup kami. Tuhan Yesus tolong supaya kami belajar untuk melakukan firman Tuhan, supaya hati Tuhan senang
melihat kami. Terima kasih Tuhan, karena sekali lagi kami bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Untuk ayat hafalan kita kali ini terambil dari Lukas 24 ayat 6. Ayo cepat dibuka Alkitabnya, cari Lukas 24 ayat 6. Sudah ketemu? Sudah. Tapi untuk kali ini ayat hafalan kita cuma diambil bagian A-nya saja ya. Oke, ikuti kakak sama-sama. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Bagaimana? Mudah? Oke, sekali lagi ya kakak contohin. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Mudah bukan adik-adik untuk menghafalnya? Mudah dong, kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa untuk menghafalnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, firman yang sudah kita dengar, jangan cuma kita dengar aja, tapi kita harus lakukan ya. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan dosa kita semua, dan Yesus mau hidup buat kita. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi adik-adik jangan bersedih ya, karena minggu depan kita masih tetap bisa ketemu lagi nih adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu ABC Ujung. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah lagi minggu depan. Nah sekarang kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami sudah mengikuti ibadah online Sekolah Minggu Ciujung. Tuhan, beri kami kesehatan supaya minggu depan kami dapat mengikuti ibadah Abi bersama-sama meskipun secara online. Tuhan Yesus, berkati juga mama papa kami, guru-guru kami yang telah mengajarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom, dadah, Tuhan Yesus memberkati. Api sudu. 1 Yohanes 4 ayat 10a. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya
sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10a. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat ayat 10a. 10a. Inilah kasih itu, Inilah kasih itu, bukan kita bukan kita yang telah yang telah mengasihi Allah, mengasihi Allah, tetapi tetapi Allah Allah yang telah yang telah mengasihi kita. mengasihi kita. Amin. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10a. 1 Yohanes 4 ayat 10a. Inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah yang telah mengasihi kita. Amin. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10a. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10a.